Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu wal wahidul ahad. Allahu wal fardus somad. Allahu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia. Mulai Allah ciptakan kita, dan perlu kita sadari bersama bahwa Allah menciptakan makhluk, dan salah satu makhluk yang paling sempurna adalah kita, yaitu manusia. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Tin. Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kemudian juga Allah memberikan ruh di dalam jasad kita. Saat ini kita mampu duduk, kita mampu berdiri, mampu berkomunikasi dan berbicara karena ada ruh di dalam jasad kita. Dan nanti suatu saat ruh yang ada di dalam jasad ini akan dikembalikan dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ruh adalah milik Allah, ruh bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita hanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun kita harus senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah marilah kita senantiasa bersolawat kepada teladan kita, Baginda Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang konsisten dan istiqomah mengikuti semua yang diajari oleh junjungan kita, Baginda Muhammad SAW. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Selain Allah mengirimkan ajaran sebagai pedoman dalam kehidupan, Allah juga mengirimkan delegatnya. Allah juga mengutus utusannya yang kita kenal dengan Nabi dan Rasul. Dan tujuan Allah mengirimkan utusannya tidak lain dan tidak bukan sebagai guiding kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Rasulullah SAW, Muhammad SAW merupakan salah satu manusia yang sempurna yang menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah SAW merupakan salah satu figur yang memberikan rahmat bagi semesta alam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuutus engkau ya Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran sesuai dengan firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 tersebut, bahwasanya kehadiran Baginda Muhammad SAW memberikan dampak, yaitu kerahmatan, yaitu kebaikan, tidak hanya untuk manusia tapi untuk bagi seluruh alam semesta. Berbicara terkait tentang alam semesta itu, para hadirin yang dirahmati Allah, alam semesta itu tidak hanya bumi, tidak hanya langit. Alam semesta itu menurut para alim ulama diterjemahkan, alam semesta adalah yang pertama 7 lapis langit. Kemudian alam semesta juga disebutkan dengan istilah 7 lapis bumi. Termasuk juga arsy, termasuk juga kursi, termasuk juga kolam, termasuk juga makom mustawa, termasuk juga lahul mahfuz. Itu bagian daripada alam semesta. Kalau kita mengutip apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 tadi, itu mengajarkan kepada kita kehadiran Baginda Muhammad SAW bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan tidak hanya untuk manusia tapi untuk seluruh alam semesta. Makanya kita sangat familiar
sangat sering kita mendengar terminologi rahmatan lil alamin. Oleh karenanya di ayat tersebut saya bisa mengambil kesimpulan 3 hal. Dari ayat tersebut, kalau kita ingin menjadi pribadi yang menebarkan rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk manusia tapi untuk seluruh alam semesta, maka sesuai dengan ayat tersebut, 3 hal inilah yang senantiasa harus kita pelajari, kemudian kita pahami, dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, tentunya kalau kita ingin memberikan dampak kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, yang pertama adalah tirulah apa yang pernah dan diajarkan oleh junjungan kita, Baginda Muhammad SAW. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beragama Islam, kita gak usah jauh-jauh mencari figur idola. Karena figur idola dalam agama Islam itu sangat banyak. Dan yang utama dan pertama, figur idola umat Islam adalah Baginda Muhammad SAW. Lantas, bagaimana caranya biar kita memberikan rahmat bagi alam semesta itu? Tiru apa baik itu ucapan Rasulullah, termasuk juga perbuatan Rasulullah. Maka inilah cara yang pertama. Kalau kita bisa meniru Baginda Muhammad SAW, baik itu melalui ucapannya dan perbuatan, bahkan ketetapannya, niscaya alam semesta ini akan mendapat rahmat ataupun akan mendapat kebaikan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selain meniru apa yang telah dicontohkan oleh Baginda Muhammad SAW, yang kedua agar rahmat ini mendapat kebaikan, yang kedua tentunya jadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, ajaran Islam sebenarnya yang kita pelajari hanya 3 hal. Yang pertama adalah terkait tentang akidah, yang kedua adalah terkait tentang ibadah, dan yang ketiga adalah terkait tentang akhlak. Maka inilah yang harus kita terus dalami, terus kita pahami, dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita, niscaya kita pasti bisa memberikan rahmat dan kebaikan, tidak hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh alam. Adapun yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita bisa memberikan rahmat dan kebaikan di antara orang-orang yang di sekitar kita atau bahkan alam semesta? Yang ketiga adalah jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman ataupun guiding kita. Al-Quran merupakan kalamullah. Para ulama memberikan definisi, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Baginda Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, kemudian terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Semua yang terkandung di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Kalau Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, mustahil bagi Allah ingkar terhadap ucapannya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu kalau berucap berpotensi untuk berdusta. Oleh karenanya yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa memberikan dampak dan kebaikan dan rahmat terhadap alam semesta ini? Jadikan Al-Quran sebagai guiding kita dalam menjalani kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan reminder kepada kita, kalau kita ingin selamat di dunia atau bahkan di akhirat kelak, maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kutinggalkan 2 perkara kepada umat manusia. Jikalau 2 perkara ini bisa dijadikan pedomannya, ketika dia menjalani kehidupan, dia mengacu kepada Al-Quran dan menjadikan as-sunnah ataupun hadis sebagai referensi utamanya dalam menjalani kehidupan, niscaya manusia tersebut akan selamat selama-lamanya. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal inilah yang perlu kita pahami kembali, kita pelajari ulang, dan tentunya setelah kita memahaminya, kita implementasikan ajaran ini dalam kehidupan. Niscaya kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ketiga hal itu adalah, yang pertama, selama kita hidup di alam dunia ini, tirulah, jadikan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan kita, baik ucapannya ataupun perbuatannya ataupun ketetapannya. Yang kedua adalah jadikan Islam menjadi ajaran utama kita dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Niscaya pastinya kita akan selamat, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Akhirnya kepada Allah saya berserah diri.
wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.